Saat itu kami merasa sangat tidak percaya, dan bahkan kami merasa bahwa ini sepertinya mimpi. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ferdiko Pranginangi. Saya bersyukur di tahun 2018 Tuhan izinkan saya untuk pergi melayani ke daerah Jawa Timur. Nah, kita tahu daerah Jawa Timur ini di mana dipenuhi dengan mayoritas Muslim dan bahkan sedikit yang beragama Kristen. Saat di sana banyak sekali pengalaman dan bahkan kesaksian-kesaksian yang saya rasakan bersama dengan Tuhan. Namun pada saat ini saya ingin membagikan sebuah kesaksian bagi kita semuanya. Pada saat kami melayani di sana, kami menemukan sebuah keluarga di mana keluarga ini bernama keluarga Bapak Tumin. Bapak Tumin sudah lama sakit, dan sakitnya adalah sakit stroke. Pada saat itu ada orang tua yang mengantarkan kami untuk pergi ke rumah bapak ini, ke rumah Bapak Tumin. Saat kami bertemu dengan keluarga ini, kami sangat merasa kasihan karena melihat keadaan Bapak Tumin di mana hanya bisa berada di tempat tidur, dan kalaupun dia mau naik kursi roda harus diangkat oleh anaknya. Anaknya tidak punya banyak waktu karena anaknya sibuk, banyak kebun dan bahkan sawah yang lebar sawahnya lebar yang dimiliki oleh anaknya Bapak Tumin ini. Lalu setiap hari kami pergi berkunjung ke sana. Kami berikan perawatan, kami mandikan bapak ini, dan bahkan kami berikan jus terapi, dan bahkan apa yang kami ketahui untuk bisa kiranya bapak ini sembuh kami lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun pada saat itu kami merasa sangat sedih oleh karena melihat perkembangan yang belum ada perkembangan dalam perawatan kami itu. Seiring berjalan waktu kami berpikir, kalau kami hanya bertiga, saya dengan partner dan juga orang tua yang mengantarkan kami, mungkin akan kurang semangat. Sampai akhirnya untuk menyenangkan hati Bapak Tumin dan keluarga, kami membawa anak-anak untuk memberikan motivasi dan semangat kepada keluarga Bapak Tumin, terusnya pada Bapak Tumin yang menderita sakit. Pada saat itu dia merasa senang dan dia bisa tertawa, tersenyum pada saat anak-anak ikut untuk memberikan semangat bagi bapak ini. Seiring berjalan waktu, dengan kami melakukan pelayanan itu, kami melihat Tuhan memberikan mujizat. Bapak ini mulai bisa menggerakkan kakinya dan bahkan tangannya, meskipun tidak sesempurna mungkin. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sangat disayangkan pada saat itu kami dipenuhi juga dengan pelayanan kami yang lain. Terkhusus kami dipanggil oleh pendeta, dan akhirnya hampir 2 minggu kami tidak pergi ke rumah Pak Tumin untuk merawat dia. Nah, pada saat itu kami juga pada hari yang kami ingin melawat, kami ingin pergi ke suatu tempat di mana ada ibu juga yang menderita sakit gula. Namun waktu kami berdoa dengan partner, kami berdoa ingin pergi ke rumah ibu yang sakit gula. Nah, tetapi di perjalanan justru kami dituntun untuk pergi ke rumah Bapak Tumin. Sampai rumah Bapak Tumin kami lihat keadaannya, ya, kami melihat keadaannya, dia punya lidah itu tidak bisa lagi untuk makan, atau mulutnya sudah susah untuk makan. Dan kami tanya istrinya, sudah berapa hari bapak yang tidak makan? Kurang lebih bapak itu sudah 3 hari tidak makan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari itu kami membersihkan rumah bapak itu, yang selama ini kami tidak pernah
membersihkannya dari belakang, yaitu dari dapur dan bahkan halaman belakang sampai ke ruang tengah tamu dan bahkan sampai ke depan rumah. Kami bersihkan semuanya, yang biasanya kami tidak pernah melakukan itu. Nah, pada saat itu, karena kami melihat keadaan bapak ini sudah 3 hari tidak makan, kami berikan pelajaran-pelajaran kitab. Dan memang sebelumnya, waktu kami juga merawat bapak ini, kami berikan pelajaran tentang kopi kurang baik untuk kesehatan. Mereka ikuti. Bahkan nikotin dan bahkan tembakau kurang baik untuk kesehatan, mereka ikuti. Dan semua pelajaran-pelajaran yang kami sampaikan, keluarga ini berusaha untuk ikuti, Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu kami melihat keadaan bapak ini sudah tidak memungkinkan lagi. Kami bel pendeta. Saat itu pendeta kami ada di Magetan. Kami telepon, pendeta, boleh nggak kita adakan peminyakan untuk bapak ini, karena kami melihat keadaannya sudah tidak memungkinkan lagi. Lalu pendeta kebetulan pas itu pendeta berada di Surabaya, dan pendeta katakan, besok mungkin saya akan pulang dan kita akan adakan besok malam. Nah, kita sudah setuju dengan pendeta. Setelah selesai berbicara telepon dengan pendeta, kami mengadakan juga pelajaran kitab dengan Pak Tumin. Dan pada saat itu kami adakan panggilan kepada Bapak Tumin yang tidak bisa berbicara, hanya bisa mengangguk dan mengangguk. Saat kami adakan panggilan Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Tumin dan bahkan istrinya bersedia untuk menerima akan baptisan yang sesuai dengan Alkitab. Nah, karena senangnya hati kami pun akhirnya melanjutkan pelayanan kami ke tempat di mana kami sudah doakan tadi pagi, itu ke tempat ibu yang sakit gula. Kami pergi jam 5 sore, lalu pulang dari sana jam 7 malam. Kami sampai di rumah. Sesampainya di rumah, kami didatangi oleh seorang bapak. Kemudian bapak ini berkata, "Pak, apakah ini benar rumah pendeta Bapak Tumin?" Karena saat itu kami dianggap sebagai pendeta, Bapak Ibu sekalian. Kami hanya menjawab, "Iya, kenapa Pak?" Dia mengatakan, "Pak Tumin sudah tiada lagi." Saat itu kami merasa sangat tidak percaya, dan bahkan kami merasa bahwa ini sepertinya mimpi. Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat itu ada satu ayat firman Tuhan yang saya ingat, yaitu di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saat kami mendengar berita itu, kami merasa sekarang tidak terima. Kami merasa seperti tidak percaya bahwa Bapak itu telah tiada. Oleh karena kami melihat ya imannya, di mana dia mau menerima akan baptisan. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, saya juga mengingat suatu peristiwa di mana waktu Yesus dan 2 penjahat di kayu salib, yang kanan katakan bahwa bila engkau sampai di surga Tuhan, ingatlah akan aku. Dan saya merenungkan bahwa di akhir hidupnya Bapak Tumin ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia mau menerima akan baptisan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu saudara sekalian? Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita. Apakah kesempatan ini kita gunakan terus menerus untuk tidak datang kepada Tuhan, atau kita yang masih diberi kesempatan akan menggunakan kesempatan yang ada untuk memuliakan dan bahkan mengikuti agenda Tuhan dalam kehidupan kita? Biarlah kiranya kesaksian saya boleh akan memotivasi kita untuk boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan khususnya di akhir zaman. Tuhan berkati.